Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan di part sebelumnya. Di part sebelumnya akhirnya Zofan membuat sebuah tipuan untuk menyingkirkan segala kecurigaan padanya. Lalu ada juga kemarin yang tanya, "Min, Gunung Tianmo itu apa?" Sejujurnya ini juga lupa ya detail tentang Gunung Tianmo ini. Kalau nggak salah itu adalah nama sekte dari Zhou Yifan. Kalau nggak salah itu dari kehidupan sebelumnya. Dan Zofan itu pernah menggunakan nama Gunung Tianmo itu ketika dia bernegosiasi sama Long Jiu untuk meyakinkan Long Jiu gitu. Selain itu dia juga mengatakan Kaisar Jiuyo. Makanya kemarin orang yang mengatakan itu, orang pertama yang mengeluarkan dua kata itu adalah Long Jiu. Itu seingat aneh ya. Kalau misalnya ada yang lebih tahu detailnya dan mau merevisi boleh banget seperti biasa. Silakan di komen nanti. Ya kita saling bertukar pikiran gitu ya, bertukar ingatan karena ini juga lupa gitu. Ya, kerennya author di sini sih, meskipun itu awalnya keluar karena sebuah cuma sebagai alasan, tetapi ternyata itu malah bisa membawa Zofan untuk memberikan sebuah alibi baru gitu ya, alibi baru di sini. Karena sebelumnya ketika cucu bilang Zofan masih hidup, kecurigaan kan otomatis mengarah pada Zofan. Tapi karena muncul kata-kata itu, Zofan mendengar itu, lalu kemudian dia memunculkan sosok dari Kaisar Jiuyo gitu ya. Ya sosok bohong-bohongan. Kerennya author gitu ya, dia bisa mengaitkan dari cerita di awal terus kemudian menjadi penyelamat di part sebelumnya. Keren banget sih. Dan pada akhirnya Zofan ya tetap berhasil menyembunyikan kematiannya. Oke, mari kita lanjut aja ke part 163. Dan part kali ini aneh ambil dari bab 847 sampai dengan 849. Nah ini nanti pasti akan ada yang tanya, "Min, kok cuma 3 bab padahal hari Kamis?" Ya jadi sorry banget, gue disclaimer dari awal. Sorry banget hari ini gue ada acara. Dan sebenarnya kemarin sempat kepikiran bahwa Selasa mau Ani liburkan supaya nanti bisa Ani gabung ke hari Kamis naskahnya. Tapi ya Ani merasa oke, tetap kasih bonusan gitu ya. Cuma ternyata pada akhirnya Ani coba lembur dan ya cuma bisa dapat 3 bab aja untuk part kali ini. Sorry banget karena nanti jam 3 sampai malam gua ada acara dan gak bisa ditinggalkan. Jadi gua kerjakan dulu sampai sementok gua. Dan ini adalah pemotongan yang pas. Kalau misalnya Anda tambah 1 part lagi nanti malah jadi gantung. Jadi ya seperti biasa Anda coba paskan untuk pemotongannya. Oke, mari kita lanjut saja ke ceritanya. Lapor untuk kedua Supreme yang agung. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami menemukan bahwa pelaku dari kehancuran 5 sekte kita adalah Kaisar Jiuyo. Dia adalah guru dari Zofan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Bahkan dari penampakannya saja itu lebih dari 100 kaki. Kekuatannya sudah bukan lagi di ranah kita, dan dia bisa menghancurkan seluruh sekte Tiandi hanya dalam 1 serangan. Saya melihat sendiri kekuatan besar itu, dan bahkan kami bertiga tidak mampu untuk menahannya, meski sebenarnya itu hanya gelombang dari serangan itu, kata Tetua Du dengan wajah ketakutan. Tampak kedua tetua lainnya pun sangat ketakutan seperti baru saja melihat setan.
mereka teringat akan kejadian sebelumnya. Mendengar ini, kedua Supreme menatap mereka bertiga dengan wajah tidak percaya. Tapi kemudian Black Supreme berkata, "Tingginya lebih dari 100 kaki. Apa dia masih bisa disebut sebagai manusia?" Ketiga tetua itu segera menggelengkan kepala. Ketiganya benar-benar tidak tahu lagi harus berkata apa. Lagi pula, apa yang mereka lihat itu sungguh tidak masuk akal. Jadi mereka sendiri juga tidak bisa mengatakan apapun. Black Supreme dan White Supreme kini tampak mengerutkan keningnya. Keduanya tampak tidak percaya dengan semua cerita itu. Tapi para tetua lah yang berkata dan mereka tampak ketakutan. Karena itu juga kedua orang ini tidak tahu harus berbuat apa. Tetua Du kemudian mengepalkan tangannya dan berkata lagi, "Kedua Supreme yang terhormat, kami melihat semuanya dengan mata kami sendiri. Kami tidak sedang berbohong. Bahkan jika Anda tidak percaya, maka Anda bisa bertanya pada para murid yang ada di sana. Mereka pun menyaksikan apa yang kami lihat." Lalu Tetua O menambahkan, "Kejadian itu sungguh sangat singkat. Dalam sekejap saja, Sekte Keadilan Tiandi diratakan dengan tanah. Pegunungan tempat sekte itu berdiri dengan kokoh kini telah berubah menjadi kawah yang besar. Semuanya terbakar oleh api emas yang sangat mengerikan. Lalu Kaisar Juyo juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang dulunya memimpin dunia 300.000 tahun yang lalu. Kami juga bisa merasakan bahwa kekuatannya tidak lagi bisa dibandingkan dengan ahli di ranah Guiyuan. Kami pun yakin bahwa jika master pedang yang tidak terkalahkan dari Zhongzhou pun akan lari terbirit-birit saat melihatnya." Mendengar itu, kedua Supreme kini tampak semakin keheranan. Mereka masih curiga dan sulit untuk mempercayai hal itu. Lagi pula, jika memang ada leluhur sekuat itu, bagaimana mungkin tidak ada sedikit pun rumor atau bahkan legenda tentangnya? Tidak mungkin menyembunyikan keberadaan sebesar itu dari dunia ini, pikir kedua Supreme. Tapi jika ini dilanjutkan, maka itu tidak akan ada habisnya. Karena itu pada akhirnya kedua Supreme mengangguk dan mereka mencoba untuk mempercayai semua ini. Lagi pula, Zhou Fan adalah bukti bahwa dia adalah jenius dan orang yang mendidiknya pasti bukanlah orang biasa. Dengan begitu, mereka semua tahu bahwa masalah ini tidak boleh diperpanjang lagi. Kalau tidak, maka itu justru akan mendatangkan mara bahaya bagi seluruh Shizhou. Sekarang White Supreme berkata, "Karena masalah ini tidak disebabkan oleh kekuatan dari luar, maka seharusnya ini belum menjadi masalah besar. Karena itu untuk saat ini mari kita anggap semua masalah ini telah selesai. Lagi pula balas dendam dan kehancuran dari 5 sekte juga terjadi karena kesalahan mereka sendiri. Sekarang kita tahu bahwa ternyata di dunia ini masih menyembunyikan kekuatan yang sangat besar seperti Gunung Tianmo. Maka kedepannya kita juga harus lebih berhati-hati." "Baik," kata Tetua Du sambil membungkukkan badannya. Lalu dia perlahan mundur. White Supreme kemudian menatap mereka semua dan berkata lagi, "Kita bisa mengabaikan kehancuran dari 5 sekte saat ini, tapi wilayah mereka kini menjadi kosong tanpa pengawasan. Apa yang sebaiknya kita lakukan?" Black Supreme pun berkata, "Kamu benar, Shizhou sangatlah luas dan kehilangan 5 sekte itu memberikan pengaruh yang besar. Jika musuh sampai menyerang, maka ini akan menjadi kerugian besar untuk kita.
Seharusnya kita memang tidak memprovokasi Gunung Tianmo. Sayang sekali, sudah terlambat untuk menyesalinya. Para tetua dan juga para murid yang ada di sana, mereka hanya bisa mendengarkan tanpa ada satupun yang berkomentar. Mereka tahu bahwa kehilangan 5 sekte itu adalah momen terendah bagi Shizou. Masa ini bisa saja menjadi sangat berbahaya jika musuh mulai bergerak untuk menyerang mereka. Tetua O kini tampak mengerutkan keningnya. Lalu dengan sedikit ragu-ragu dia berkata, "Kedua Supreme yang terhormat, jika diizinkan bicara, menurut saya kekosongan ini masih bisa diatasi. Untuk sekarang kita bisa membagi wilayah ini pada keempat sekte lainnya." Tapi Black Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebelumnya wilayah telah dibagi pada ke-9 sekte menurut kekuatan mereka. Jika kita dengan gegabah membaginya, maka wilayah lain akan kehilangan kestabilan mereka." Mendengar itu, Tetua O tampak menundukkan kepalanya. Dia merasa malu karena tidak berpikir sejauh itu. Dia lupa bahwa sebelumnya seluruh Shizou bisa hidup dengan damai bukan karena bersatu, tetapi karena mereka saling menahan satu sama lain. Dan karena itu juga pasukan yang mencoba untuk menerobos perbatasan, mereka tidak bisa melakukannya karena para penjaga selalu bersikap waspada. Karena itulah kedamaian di Shizou bisa dipertahankan. Tapi sekarang, jika kekuatan itu dibagi-bagi lagi, maka ini akan membuat Shizou menjadi tidak stabil, dan itu justru malah akan semakin berbahaya. Kini Tetua O tampak berkeringat dingin. Dia merasa telah mengatakan sebuah hal yang bodoh. Semua orang kini terdiam. Sedangkan Wu Qingqiu dari tadi tampak seperti orang yang berpikir dengan keras. Sampai pada akhirnya dia memberanikan diri untuk berkata, "Kedua Supreme yang terhormat, jika boleh, maka junior ini memiliki sebuah saran." "Katakan," kata Black Supreme. Wu Qingqiu sekali lagi membungkukkan badannya. Lalu dia berkata, 9 sekte di Shizou masing-masing telah ditempatkan di 9 area untuk keamanan Shizou. Karena itu 9 sekte dikenal sebagai sekte pelindung. Black Supreme dan para tetua lain tampak mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Wu Qingqiu. Mereka kini masih tampak mendengarkan dengan wajah serius. Saat ini 5 dari 9 sekte pelindung telah musnah. Lalu jika kita mengambil salah satu sekte untuk menguasai wilayah yang kosong, maka itu bisa mengganggu kestabilan mereka. Jika memang begitu, kenapa kita tidak mengangkat pelindung lokal yang ada di wilayah itu? Dengan begitu kita tidak akan mengganggu kestabilan yang sudah ada. Tunggu, maksudmu? Kedua Supreme sebelumnya bahkan tidak terpikirkan tentang hal ini. Tapi Wu Qingqiu kemudian berkata dengan tegas, membentuk sekte pelindung yang baru dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kelima sekte. Tunggu, tapi di antara kekuatan sekuler yang ada, memangnya ada yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte pelindung yang telah dihancurkan? Wu Qingqiu kemudian tersenyum dan berkata, kedua Supreme mungkin sulit mempercayainya, tapi sebelumnya saat kami melakukan penyelidikan, kami melihat dengan mata kami sendiri bahwa salah satu kekuatan sekuler telah bangkit dan menyamai kekuatan dari sekte pelindung. Bahkan saat ini mereka masih terus berkembang. Mereka adalah Luomeng dari Kekaisaran Tianyu. Selain itu pemimpin mereka juga sangat cerdik.
Bahkan para tetua yang sebelumnya dianggap pengkhianat oleh sekte Moche, sekarang mereka ada di sana. Dengan begitu, saya yakin bahwa mereka nanti pasti bisa menopang wilayah Shiso di masa depan. Mendengar itu, Black Supreme mengerutkan keningnya. Lalu kemudian dia menatap para murid yang lain dan bertanya, "Bagaimana menurut kalian?" "Saya tidak keberatan. Itu ide yang bagus. Saya pun setuju," kata Yanmo, Yelin, Wentao, dan yang lainnya. Mereka semua mengakui kekuatan dari keluarga Luo saat ini. Lagi pula, 3 orang jenius tahun ini juga berasal dari sana. Jadi percuma meragukan kualitas mereka. Mendengar pendapat dari para murid, Black Supreme kemudian menatap tetua Ou dan berkata, "Pergilah dan periksa apakah mereka memang memiliki cukup bakat untuk mengisi kekosongan ini. Jika memang mereka memenuhi syarat, maka ini akan menjadi berkah bagi Shiso." "Baik," kata tetua Ou sambil membungkukkan badannya. Setelah itu mereka semua pun pada akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan tempat itu. Di luar, kini Wu Qingqiu, Yelin, dan para murid lainnya tampak keluar dari pavilion Tongtian. Mereka saling berbincang satu sama lain. Keluarga Luo adalah keluarga dari saudara Sofan. Kali ini kita akan membawa keluarga Luo ke atas. Dan dengan begini, kuharap jiwa dari Sofan dapat tenang di dalam surga. Aku tidak tahu apakah dia akan senang atau tidak. Tapi dia adalah orang yang aku akui. Jadi aku tidak mungkin mengabaikan keluarganya, kata Yanmo dengan acuh tak acuh. Oke, sekarang mari kita pergi dan temui King Chen. Kita harus memberitahunya tentang masalah ini, kata Yelin. Hei, kamu mau pergi juga? Bukankah kamu tahu kalau King Chen tidak senang melihatmu? Apa yang ingin kau lakukan? Kata Yanmo. Senang ataupun tidak, aku tidak peduli. Itu adalah urusannya. Pada akhirnya kamu tidak berhak untuk mengaturku untuk menemuinya atau tidak, kata Yelin dengan kesal. Hei kalian berdua, berhentilah berdebat. Kita akan pergi ke sana bersama, kata Wu Qingqiu. Setelah mengatakan itu, pada akhirnya mereka pun pergi ke tempat King Chen beristirahat. Tapi ketika mereka sampai, mereka melihat Swiruhua dan juga Dan Er terlihat di depan pintu dengan wajah suram. Apa yang terjadi? Tanya Wu Qingqiu. Lalu di sana terlihat sosok dengan kulit pucat sedang bersandar di sudut kasur. Dia seperti sudah kehilangan semangat hidupnya. Mari kita pindah ke sisi yang lain. Sebuah auman binatang buas memenuhi langit dan hutan pun sampai bergetar. Tempat itu adalah hutan yang sangat luas serta dikenal memiliki banyak binatang roh kelas tinggi. Tempat itu tidak lain adalah Gunung 10.000 Binatang Roh, tempat paling berbahaya di seluruh kekaisaran Tianyu. Jika orang awam masuk ke sana, maka dia dijamin tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan orang-orang dengan bakat kultivasi tinggi pun yang mencoba untuk masuk, rumornya tidak ada yang kembali. Jadi, seperti itulah kengerian dari gunung ini. Di setiap sudut hutan kita bisa menemukan binatang roh liar yang sangat menakutkan. Mereka tampak memamerkan gigi taring dan juga cakar, seolah mereka itu bisa menerkammu kapan saja. Tapi sesuatu yang aneh hari ini terjadi di sana. Seorang pria muda berjalan tanpa memperdulikan apapun. Dan saat dia melalui hutan itu, semua binatang roh yang ada di dekatnya lari terbirit-birit seperti anak kucing yang lari ketakutan karena dikejar anjing.
Semua binatang roh yang sebelumnya selalu mengintimidasi siapapun kini justru ketakutan. Seluruh gunung tidak ada satupun yang berani mendekati pria ini. Sampai pada akhirnya binatang roh tingkat 9 datang menghampirinya. Dengan suara penuh keagungan dia berkata, "Siapa kau? Kenapa kau lancang masuk ke dalam pedalaman hutan ini?" Binatang itu tidak lain adalah binatang yang memiliki kecerdasan. Wujudnya seperti burung gagak tapi memiliki 3 kepala. Tapi setelah mengatakan semua itu, tiba-tiba binatang roh ini seperti merasakan hawa menakutkan dari pria ini. Seolah-olah dia bisa melihat bahwa bayangan hitam mekar dari punggung pria ini dan auranya sangat mengintimidasi. Segera api biru di dahinya pun menyala. Dan kita bisa tahu bahwa kalau ada api biru, itu artinya dia adalah bawahan dari Kunpeng, binatang roh yang diberi pencerahan oleh Kunpeng, dan karena itu juga dia bisa bicara seperti manusia. Tapi di hadapan pria ini, api biru biasanya hanya akan menyala jika dia dalam bahaya. Padahal dia tidak melakukan apapun dan pria itu hanya berdiam diri saja. Tapi hari ini api biru itu menyala seolah instingnya mengatakan bahwa dia dalam bahaya. Pria itu kini menatap burung berkepala 3 itu dan berkata, "Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kau sudah melupakanku?" "Siapa kau? Apa kita saling mengenal?" kata burung gagak itu dengan wajah yang agak ketakutan. Lalu pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan sambil tersenyum dia berkata, "Apa kau sungguh tidak mengenaliku? Padahal kau adalah yang menjemputku dan putraku saat kami pertama kali menginjakkan kaki di gunung ini." "Zofan?" Pupil mata burung itu kini menciut. Dia benar-benar tampak tertegun. Bahkan secara tidak sadar, kini burung itu menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Memaafkan saya tidak mengenali Tuan Zuo. Saya datang karena sebelumnya para binatang roh mengatakan kalau ada pembuat onar di hutan. Karena itu saya datang memeriksanya. Jika Anda tersinggung, tolong maafkan saya." Di sini burung gagak itu menundukkan kepalanya karena Zofan dulunya adalah tamu dari Kunpeng. Bukan berarti dia takut pada Zofan. Setelah itu Zofan melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Tidak masalah. Aku kemari karena ingin bertemu dengan Kunpeng. Kamu datang tepat waktu, jadi tolong bawa aku ke tempatnya sekarang." "Itu, Tuan, saya sangat menyesal. Saya harus bertanya dulu pada tuanku. Saya tidak bisa langsung membawa Anda tanpa persetujuan darinya. Maukah Anda menunggu sebentar di sini? Saya yakin bahwa dengan api biru milik Tuan, tidak akan ada binatang roh yang berani mengganggu Anda." Kata burung gagak itu. Ini memang terkesan sopan dan merendah, tapi sebenarnya dia itu seperti merendahkan Zofan. Seolah dia mengatakan kalau Zofan bisa datang sejauh ini hanya karena meminjam kekuatan dari api biru Kunpeng. Jadi secara tidak langsung si burung gagak ini ingin mengatakan kalau Zofan tidak memenuhi syarat untuk menemui Kunpeng jika tidak diundang. Zofan tahu akan semua itu dan kemudian dia berkata, "Aku adalah teman lama darinya. Kenapa kau harus repot-repot meminta izin? Cukup bawa saja aku ke sana." "Itu tidak mungkin, Tuan. Tempat ini memiliki aturan dan jika Anda ingin bertemu dengan tuanku, maka saya harus melapor terlebih dahulu. Tidak peduli sepenting apapun Anda, tapi jika Tuan tidak memberikan izin, maka saya tidak bisa mengantarkan Anda."
Kalau sampai saya melanggar, maka sayalah yang akan dihukum oleh tuanku, kata burung itu. Sofan menghela nafas panjang dan dia berkata, akan terlalu membuang waktu jika kamu harus bolak-balik. Lagi pula orang tua itu juga pasti ingin bertemu denganku. Jadi bawa saja aku ke sana. Apabila dia marah padamu, maka akulah yang akan menanggungnya. Cukup katakan bahwa akulah yang memaksamu. Hah, kamu memaksaku? Ekspresi burung gagak itu seketika berubah, seolah dia memandang rendah Sofan saat ini. Dia pikir bahwa tidak mungkin sebagai binatang roh tingkat 9 akan dipaksa oleh anak kecil bau ingus. Itu sungguh adalah alasan yang tidak masuk akal. Dan jika Kunpeng mendengar itu, jelas dia pasti akan marah. Sofan melihat ekspresi dari si gagak, lalu senyumnya perlahan hilang. Wajahnya benar-benar kini tampak dingin, dan dari pupil kiri matanya kilatan petir hitam menyambar-nyambar. Melihat itu segera burung gagak tiba-tiba tertekan dan bahkan tubuhnya pun sampai gemetaran. Dia tahu bahwa jika dia melangkah lebih jauh, maka dia mungkin akan mati. Sekarang bawa aku ke tempat Kunpeng. Kau tidak perlu banyak bicara. Cukup katakan saja aku yang memaksamu, kata Sofan dengan suara dingin. Gagak itu tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Baik, mari saya antarkan. Setelah itu Sofan pun naik ke punggung burung gagak itu dan pergi ke puncak gunung tempat Kunpeng berada. Kecepatannya sungguh tidak bisa dibandingkan. Hanya dalam satu kepakan sayap, burung ini sudah melewati 900 mil. Karena itu dalam waktu singkat Sofan sudah mencapai puncak gunung tempat Kunpeng berada. Tuanku, Tuan Zo datang untuk menemui Anda, kata burung gagak itu untuk melaporkan. Begitu mendengar suara ini, Sangge segera menoleh dan berteriak, "Ayah, kamu datang ke sini untuk menemuiku?" Dia tampak sangat gembira dan langsung menghampiri Sofan. Tapi Sofan berkata, "Sangge, kali ini ayah tidak hanya datang untuk menemuimu, tapi setelah ini ayah akan selalu ada di sampingmu." "Benarkah itu?" Mata Sangge tampak sangat berbinar. "Yeay, ayah akan bersamaku sepanjang waktu. Ini hebat. Aku akan bisa menghabiskan banyak waktu dengan ayah." Sangge benar-benar tampak kegirangan. Sebuah tawa kemudian terdengar di tempat itu. Lalu api biru berkumpul dan menjadi sebuah sosok manusia. Dia tidak lain adalah Kunpeng. "Iblis kecil, kenapa kamu datang tanpa memberitahuku terlebih dahulu? Jika kamu mengatakannya, maka aku bisa meminta para bawahanku untuk menyambutmu." Sofan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa semua itu hanyalah basa-basi. Bahkan sekarang burung gagak berkepala 3 itu tampak sangat ketakutan ketika mendengar suara Kunpeng. Sofan melambaikan tangannya ke arah burung gagak itu dan berkata, "Terima kasih karena telah mengantarku. Sekarang apa yang ada di sini bukan lagi urusanmu, jadi pergilah." Sofan mengatakan itu seolah burung gagak itu adalah bawahannya. Sungguh dia itu seperti mengabaikan kuasa dari Kunpeng di tempat itu. Melihat sikap dari Sofan, Kunpeng menjadi geram. Tatapannya kini berubah menjadi dingin, dan kemudian burung gagak itu merasa bahwa itu adalah kemarahan yang sangat mendalam. Membawa orang asing masuk tanpa persetujuan darinya itu adalah sebuah pelanggaran yang tidak bisa diampuni. Kini burung gagak itu tampak gemetar ketakutan dan menundukkan kepalanya.
Tapi Zofan menyela. Kali ini akulah yang lancang karena datang tanpa memberi kabar. Dan akulah yang memaksanya untuk mengantarkanku kemari. Jadi, kamu tidak perlu menghukumnya. Wajah Kun Peng masih tampak masam. Andai saja dia tidak memiliki urusan dengan Zofan, mungkin Kun Peng sudah membunuh Zofan saat ini. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa melakukannya, karena jika sampai Zofan mati di sini, semua rencananya akan hancur. Pada akhirnya Kun Peng harus menekan amarahnya. San Ge benar-benar pintar. Dia tanpa ragu berkata, "Memangnya apa salahnya kalau ayahku datang? Dimanapun aku berada, maka itu juga akan menjadi rumah bagi ayahku. Jika dia ingin datang, maka dia tidak harus memberi laporan dulu pada paman." "Kau memang benar keponakanku," kata Kun Peng dengan tawa palsu di wajahnya. Dia kini tidak bisa melakukan apapun. Jadi pada akhirnya Kun Peng berkata, "Kalian sekarang dengarkan baik-baik. Zofan adalah salah satu tuan di rumah ini. Jadi jika dia datang, sambutlah dia. Tidak perlu lagi datang padaku untuk melapor. Apa kalian paham?" Kata Kun Peng pada gagak itu. Lalu si gagak pun segera mengangguk dan mereka masih tampak sangat ketakutan. "Sekarang apa yang masih kalian lakukan di sana? Pergilah ke sisi atas. Jangan lakukan apapun. Kalian nanti akan mengantarkan Zofan pergi setelah urusannya selesai," kata Kun Peng dengan suara dingin. Mendengar itu, keringat dingin si burung gagak tampak bercucuran. Mereka segera menunduk lalu berpindah posisi. Mereka sama sekali tidak berani mengatakan satu patah kata pun. San Ge bisa melihat kemarahan dari Kun Peng. Lalu dia tanpa basa-basi berkata, "Paman, sepertinya kamu sedang PMS hari ini. Apa yang terjadi padamu?" Mendengar ini Zofan hampir tersedak karena menahan tawanya. Sungguh kepolosan San Ge itu masih seperti anak berusia 8 tahun. Dia sama sekali tidak bisa membaca situasi sama sekali. Setelah itu San Ge berkata lagi, "Selain itu paman, ayahku berkata bahwa dia akan bersamaku sepanjang waktu. Jadi paman burung bisa pergi, ayahku tidak akan kemana-mana." "Benarkah itu? Apa kau juga akan tinggal di sini? Lalu bagaimana dengan urusanmu? Dan tentang apa yang aku minta, apakah kau sudah menyelesaikannya?" tanya Kun Peng dengan wajah terkejut. "Sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, aku sudah menyelesaikan satu permintaanmu. Belum lama ini, aku telah bertemu dengan Long Zhu." "Oh, benarkah itu? Apa yang dia katakan?" "Semuanya, termasuk asal-muasal perang di zaman kuno dan segala situasi yang sedang kita hadapi," kata Zofan dengan wajah serius. Kun Peng sekarang paham akan situasinya. Lalu kemudian dia mengangguk dan berkata, "Sekarang kau sudah tahu semuanya. Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang?" "Memangnya apa yang bisa kulakukan? Saat ini kita dikejar oleh orang yang sama. Jadi bukankah sudah jelas jawabannya? Sekarang istri, anak, keluarga dan semua orangku berada di bawah kehancuran. Jadi hanya satu jalan yang bisa kulalui." Kun Peng kini tampak membelai janggutnya dan dia berkata, "Rupanya kamu memang sangat pandai. Saat pertama kali kita bertemu kamu tidak memiliki apapun. Sekarang pun sama. Tapi jika kau ingin mendapatkan semuanya, maka kau harus menang dan berdiri di garis akhir. Aku tidak melarangmu membenciku atau mencurigaiku. Tapi untuk sekarang, kita berada di jalur yang sama.
Sekarang ada banyak hal yang harus kau persiapkan, dan saat aku dengar bahwa kau mencari runtuhan dari Kaisar Surga, aku tahu bahwa akhirnya kau menjadi salah satu dari kami. Benar saja, aku tidak salah menaruh harapanku padamu. Kau bahkan berhasil lolos dari ngarai Luolei dan mendapatkan warisannya. Kamu adalah orang yang layak untuk menjadi penerus dari Jiu You. Luar biasa. Lalu, ngomong-ngomong, sekarang apa yang dilakukan oleh naga tua itu? Tanya Kun Peng. Sofan kemudian menjawabnya dengan santai. Dia mulai menceritakan semua yang sebelumnya dikatakan Long Zhu. Setelah mendengar semuanya, Kun Peng pun akhirnya menyadari. Jadi seperti itu. Naga tua itu benar-benar pandai dalam mencari informasi. Bahkan saat dia ditekan, dia masih bisa menemukan 8 celah yang tersebar di seluruh benua. Itu artinya kekuatan dari mata Dewa Kongming milik Kaisar Surgawi masih belum sempurna. Sekarang masih ada celah dan kita bisa melawan balik. Dengan begini, selama kita menggabungkan kekuatan, maka kita bisa memiliki peluang untuk menang. Kun Peng memandang Sofan dengan wajah serius, lalu dia berkata lagi, "Nak, hiduplah dengan baik. Mungkin dengan begitu kita bisa menciptakan kehidupan baru nantinya." Kun Peng kemudian menepuk bahu Sofan dan tertawa dengan keras. Sofan tampak tidak terlalu bersemangat akan hal itu. Lagi pula sebenarnya semua ini adalah urusan dari binatang suci. Dia sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat. Jika bukan karena orang-orang yang dia sayangi, dia tidak akan melakukan ini. Memikirkan semua ini, Sofan kembali merasakan rasa sakit di hatinya. Dan dia tidak bisa melupakan fakta bahwa dia pada akhirnya harus meninggalkan cucu. Setelah itu Sofan meraih tangan Sange dan dia berkata, "Sange anakku, ayo kita pergi sekarang. Ayah akan selalu berada di sampingmu." "Tunggu, apa yang mau kau lakukan?" teriak Kun Peng. Sofan meliriknya dan berkata, "Aku sekarang membutuhkan kekuatan dari putraku untuk menyelesaikan tugas dari Long Zhu. Selain itu aku juga tidak bisa meninggalkan dia di sini tanpa pengawasanku." "Tidak, bukankah akan lebih mudah jika kau menyelesaikan tugasmu sendiri? Jika kau memang menghadapi masalah yang tidak bisa kau selesaikan, kau bisa mengirimiku pesan dan aku akan mengirimkan bala bantuan. Dia tidak perlu meninggalkan tempat ini dan dia masih harus belajar banyak hal dariku," kata Kun Peng dengan tatapan dingin. Tapi Sofan berkata, "Belajar darimu? Aku tahu persis bagaimana Phoenix Langit mati. Jadi aku tidak mungkin membiarkan putraku di tanganmu. Kau bisa saja menyedot kekuatan Kilin kapan saja. Aku tidak akan membiarkan putraku menghadapi bahaya seperti itu." Wajah Sange kini tampak terkejut mendengar ucapan dari Sofan, dan kemudian melirik Kun Peng dengan tatapan dingin. "Sange, ikutlah bersama dengan ayah. Di masa depan ayah akan menjelaskan semuanya padamu," kata Sofan pada Sange. Sange pun tanpa pikir panjang segera mengangguk, karena jika itu adalah permintaan dari Sofan, maka dia tidak akan mungkin menolaknya. Setelah itu Sofan pun menggandeng Sange lalu berbalik, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tapi Kun Peng menjadi geram dan berkata, "Mau pergi kemana kau? Apa menurutmu kau bisa keluar dari tempat ini tanpa izin dariku?" Sofan menoleh sambil menyeringai. "Jika itu di masa lalu, maka aku tidak akan bisa melakukan apapun. Sayang sekali, itu tidak berlaku untuk sekarang." Sofan menjentikkan jarinya dan segera Longjin dan seukuran bukit muncul di tangan Sofan. Melihat itu, wajah Kun Peng seperti membeku. Itu
Pil napas naga itu adalah milik Longzu. Bagaimana bisa kau membawanya? Kunpeng terdiam, lalu kemudian dia berkata, bahkan jika kau memiliki itu, apa kau pikir kau bisa membunuhku, bocah ingusan? Kami para binatang suci telah bertarung untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang bisa menjatuhkan satu sama lain. Kami juga sudah saling bertukar serangan selama itu. Jadi orang tua ini bahkan sudah familiar dengannya. Menahannya bukanlah masalah besar bagiku. Itu memang benar. Di masa lalu kau bisa menahan semua ini, dan sekarang pun kau tidak akan mati hanya karena ini. Tapi, bukankah sekarang kau ketakutan? Tampak Sofan menyeringai. Jangan membodohiku. Aku tahu dengan baik kekuatan dari Longzu. Memang kau tidak akan mati meski terkena serangan ini. Tapi jangan lupa alasan kenapa kau tidak bisa keluar dari tempat ini. Mendengar itu tubuh Kunpeng langsung terguncang dan wajahnya berubah drastis. Sofan pun tertawa. Benar, kau memang tidak akan mati. Tapi serangan ini cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Dan jika itu terjadi, maka keberadaanmu akan terekspos. Lalu yang terjadi berikutnya adalah Kaisar Surga akan menemukanmu. Apa kau pikir kau masih bisa hidup setelahnya? Senyum Sofan tampak sangat licik. Kunpeng menjadi semakin geram. Api biru seolah berkobar tak terkendali. Kunpeng menatap Sofan dan tidak bisa membantah sedikit pun. Lalu pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Kau benar, aku tidak bisa menantangmu sekarang. Jadi kau bisa membawa putramu pergi. Tapi saat kalian pergi dari sini, jangan lupa bahwa Sange masih belum sepenuhnya mempelajari garis keturunannya. Dengan kekuatannya sekarang, banyak ahli yang bisa membunuhnya. Mungkin sebelumnya aku tidak bisa melindunginya, tapi mulai sekarang, aku Sofan, akulah ayahnya dan aku yang akan melindunginya. Mata Sofan tampak tegas dan api petir hitam muncul di pupil kiri mata Sofan. Dan begitulah Sofan kemudian membawa Sange meninggalkan tempat itu. Kunpeng masih tampak menatap kepergian dari dua orang ini dengan wajah tidak percaya. Apalagi di saat-saat terakhir, mata kiri Sofan sampai membuat tubuhnya gemetar. Seolah insting hewaninya mengatakan kalau dia sedang terancam. Setelah itu, burung gagak yang ada di sudut ruangan mendekat dengan wajah ketakutan. Tuan, sebelumnya saya memang benar-benar dipaksa olehnya dengan kekuatan mata itu. Dan mendengar itu, Kunpeng menjadi paham akan kondisi dari bawahannya. Lalu akhirnya dia pun mengangguk dan berkata, jadi seperti itu. Anak ini sudah berbeda dengan dia yang ada di masa lalu. Oke, sekian dulu ya lur, sorry banget harus diakhiri sampai di sini karena gue ada acara. Sekali lagi ya gue ulangi, hari ini gue ada acara dari sore sampai malam, jadi naskahnya cuma terkejar sampai bagian ini saja. Ya pasti akan ada yang kecewa, tapi ya mau bagaimana lagi, Aneh sudah mencoba yang terbaik menurut versi Aneh dan semoga masih tetap ada yang puas. Thank you dan see you again di next video. Bye.